Oh, nggak mau, Ding. Kok nggak mau ya? Oke, saya ulang. Mungkin deh. kalau di allow record Itu nanti sudah mulai itu record sudah di record kan sih? Oh, sudah mulai record Ada ya? di ujung kiri atas, di kiri atas. Ujung kiri atas, saya nggak Ada kelihatan. recording. Oke lah, yang penting udah record ya. Ada Baiklah. tulisan recording. Baik, yang penting sudah record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti absen terakhir saja ya setelah nanti saya presentasi saya akan absen aja di belakangan. Sebetulnya ini harusnya minggu lalu. Tolong di mute dulu boleh audionya siapa tadi? Tolong di mute ya, suaranya berbalik. Oke, arigatou gozaimashita. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiolinguistik. Sebetulnya basic dasar dari variasi bahasa yang akan menjadi kajian analisis kita dalam setengah semester ini ya. Nah, jadi kalau contohnya kalian nanti akan grup kalian akan mendapatkan tema-tema yang sudah ada, Anda bisa merujuk kepada PPT ini ataupun buku sosiolinguistiknya HR tentang teorinya seperti itu ya. Oke, saya akan coba jelaskan dulu apa yang menjadi variasi bahasa. Oke, dalam kajian sosiolinguistik yang namanya variasi bahasa itu adalah main, itu adalah utama. Yang paling utama di dalam sosiolinguistik. Nah, jadi di dalam bukunya Kida Laksana ya, saya juga ambil dalam HR, Anda bisa lihat di halaman 61 bahwa sosiolinguistik itu sebagai cabang linguistik, nah yang berusaha mencirikan dan menjelaskan ciri-ciri bahasa ya dan menetapkan kolerasi ciri-ciri bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatannya. Waduh, ini agak-agak ribet ya. Sebetulnya ada ciri, contohnya ada suatu bahasa. Nah, dalam bahasa tersebut dia memiliki suatu hal yang sangat berbeda gitu kan ya. Nah, itu membuat dia menjadi khas di dalam masyarakat tersebut bahasanya ya. Contohnya tadi bahasa Sunda gitu ya, Sunda Tangerang yang menggunakan kata-kata dialek Nyangja gitu kan. Oh, dia berarti adalah sosial masyarakatnya adalah masyarakat Tangerang seperti itu. Nah, variasi bahasa itu terjadi karena apa sih sebetulnya ya? Nah, apabila dalam suatu masyarakat itu memang hanya homogen, contohnya dia memiliki bahasa satu, bahasa Indonesia contoh ya, dan di dalam masyarakat tersebut tidak pernah namanya orang tersebut ataupun masyarakat tersebut keluar dari daerah tersebut, tidak pernah sentuh bahasa, tidak pernah bercampur, tidak pernah dikunjungi oleh orang lain ataupun orang asing, mungkin bahasanya akan beragam, maksudnya akan sangat seragam gitu. Nah, tetapi kalau contohnya seperti masyarakat tersebut sangat aktif ya, penuturnya tidak homogen, banyak campur bahasa, sentuh bahasa, campur budaya, sehingga menyebabkan bahwa interaksi sosial itu yang membuat bahasa di dalam suatu masyarakat itu menjadi sangat beragam. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, variasi bahasa itu apa saja sih berdasarkan kriterianya ya? Sebetulnya banyak sekali, tetapi mungkin kita tidak memiliki waktu yang banyak, jadi saya hanya memilih dua kajian saja, dua kriteria saja. Yang pertama itu kriteria berdasarkan penutur dan penggunaannya bagaimana sih, gitulah, terkait dengan penuturnya ya. Nah, yang kedua, ini mungkin saya hapus saja, karena penuturnya saja, maksud saya gitu. Oke. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, kalau kita mengkaji suatu bahasa gitu kan, yang paling main, yang paling utama itu adalah penuturnya. Dan dalam penutur itu apa saja sih yang dibahas ya? Jadi Anda bisa lihat di sini ada siapa pertama, siapa yang menggunakan bahasa itu? Apakah dia orang muda, orang tua, namanya siapa, tinggalnya di mana, kemudian dia memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat tersebut itu seperti apa? Apakah dia orang ternama? Apakah dia hanya masyarakat biasa? Atau hanya orang-orang yang miskin gitu ya? Atau dia orang kaya? Seperti itu. Terus apa jenis kelaminnya? Apakah dia wanita? Apakah dia pria? Ataukah dia transgender, gay? Apa seperti itu ya? Itu juga bahasa berbeda-beda. Nah, kemudian kapan sih bahasa itu digunakan? Apa siang, malam? Nah, ini juga merujuk kepada tempat juga selain kapan ya. Apakah tempatnya ada di ruangan, di luar ruangan, di daerah, di kota, di desa, di sekolah, ataupun di kantor, itu juga masuk ke dalam kategori penutur. Ya, nah kemudian untuk yang kedua itu berdasarkan penggunaannya ya. Jadi di dalam kriteria ini yang dikaji adalah bahasa itu digunakan untuk apa. Ya.
Apakah dia digunakan untuk bidang apa jalur dan alatnya, bagaimana situasi keformalannya. Contohnya, bahasa itu digunakan untuk golongan militer, atau golongan guru, atau golongan PNS, atau golongan teknisi, atau golongan pabrik, dan sebagainya. Dalam bidangnya bidang apa. Gitu. Dan alat-alatnya seperti apa, contohnya kan peralatan digunakan pasti berbeda-beda tergantung bagaimana bahasa tersebut digunakan. Dan untuk situasi keformalannya juga pasti berbeda kan, apakah dia adanya di atas ataupun di lapangan ya, ataupun di luar kantor ataupun di dalam kantor, itu pasti juga berbeda situasi keformalannya. Koko madai desu ka? Hai Sensei. Hai. Daijoubu desu. Jangan ditinggal tidur ya saya ya. Hai Sensei. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di belakang ya, di akhir ya, biar nanti saya Hai, jelaskan Sensei. dulu semuanya. Hai. Hai, Segi, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk variasi dari segi penutur, ya. Nah, ini ada istilah-istilah yang lebih jelasnya Anda bisa baca juga di bukunya HR. Itu ada idiolek. Nah, idiolek itu apa sih? Ya, jadi kalau contohnya gini loh. Seseorang itu memiliki khas yang sangat khas gitu. Contohnya dia hanya perorangan. Contohnya siapa ya, kalau orang zaman sekarang saya kurang artis siapa, mungkin Anda lebih paham ya. Tetapi kalau contoh zaman dulu kala gitu, contoh nih ada Presiden Soeharto gitu ya, dia memiliki suara gitu atau warna suaranya berbeda, contohnya agak berat-berat gitu ya, agak Jawa-Jawa, gaya bahasanya agak kejawa-jawaan. Terus kemudian pilihan katanya juga pasti menggunakan kata yang sangat sopan, seperti terus di belakang katanya suka ada diwajibkan menggunakan seperti itu. Nah, kita udah khas tuh, oh itu Pak Harto ya. Nah, jadi istilahnya itu di dalam istilah variasi bahasa kajian sosiolinguistik itu adalah namanya idiolek seperti itu. Ya. Ya mungkin kalau artis sekarang siapa ya yang punya khas seperti itu ya? Atau teman kalian mungkin ada yang punya khas gitu ya? Kalau saya bisa tahu Melani kenapa memangnya Melani Adam? Jawa dialek dia Sensei. Idioleknya Jawa. Bagus jawabannya Sensei. Oh, jadi Melani. kadang-kadang gini. Orang Gresik, Itu contoh kalimatnya. Betul, medok juga bisa. Jadi contohnya gini, ada loh teman saya yang orang maaf ya, orang Jawa ya, orang Jogja sebenarnya, tapi Jawanya medok banget. Nah, kalau ngomong bahasa Indonesia, dia tuh Jawanya apa sih, medoknya tuh kelihatan kental. Tetapi pada saat dia ngomong bahasa Inggris, karena dia dari sastra Inggris, itu hilang loh. Medoknya hilang. Terus saya bilang, kok bisa? Kenapa bahasa Indonesia Anda bicara? Kenapa nggak bisa menghilangkan si medok tersebut gitu kan? Nggak tahu ya Mbak ya, karena dari sononya begini ya Mbak ya, gitu kan? Jadi kayak, oh oke. Nah, jadi pada saat kita nih lagi nggak ngelihat dia gitu kan, kita lagi menghadap kemana, di kelas sebelah kita denger nih suara Bu Virus kan, karena gitu kan, wah batuknya Bu Virus tuh. Nah itu udah kategori, nggak apa-apa orangnya nggak ada idiolek, betul kategori, betul Dengan suara sudah kenal. Bener dengan Johnny suara. Sensei juga. Kenapa Johnny Sensei dengan idioleknya dia? Suaranya ciri Dialeknya khas. Ya, Ciri khasnya banyak khas. Sensei. Iya, Jadi iya. gini, Ikan saya dimakan oleh kucing. Minasan. Tuh, mulai. Ayo, mulai. Cukup. Betul. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasikan idiolek ya, bahwa idiolek itu lebih ke khas dari seseorang ya. Betul. Tadi Pak Joni memang ya setuju saya, dia khas. Kemudian Bu Virus juga khas sekali. Siapa? Pak Mezar. Well, Pak Mezar iya, dengan semangat yang berapi-api, suaranya minasan. Wah, udah langsung Pak Me gitu kan. Betul, semua orang biasanya memiliki idiolek, tapi ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlalu terlihat seperti itu. Oke, kita lanjut ke kedua ya untuk variasinya. Nah, yang kedua itu adalah dialek. Nah, kalau ini kan udah beberapa dari Ichinensei kita sudah belajar ya, kita sudah lakukan penelitian di sosiolinguistik sedikit di linguistik ya dengan saya waktu itu, bahwa dialek itu memang lebih ke dalam jumlah relatif penuturnya ya. Jadi ada suatu masyarakat yang ada jumlahnya, kemudian di dalam satu tempat, di dalam wilayah ataupun area tertentu. Ya, contohnya seperti satu bahasa. Bahasa Jawa itu kan ada memiliki dialek yang berbeda-beda. Ada dialek Banyumas, ada dialek Cirebon, ada dialek Semarang. Nah, Cirebon ini masih pertentangan antara
beberapa linguis terkait bahwa Cirebon itu bukan dialek, Cirebon itu adalah bahasa. Kenapa? Karena mereka betul-betul berbeda sekali dengan bahasa Jawa. Ada yang mengatakan demikian, betul. Tetapi ada juga ahli linguistik yang mengatakan termasuk Bu Multamia, kebetulan ada dosen besar di UI, dosen saya dulu, menyatakan bahwa di Cirebon itu masih merupakan dialek gitu. Karena kalau melihat dari pemerolehan bahasa, dari kategori dialektologi ya, bahwa Cirebon itu tidak 80% atas gitu. Berbeda dengan bahasa Jawa. Kalau dia mau dinyatakan sebagai suatu bahasa, dia harus 80% berbeda dari bahasa yang ditentukan. Jadi kalau Cirebon tuh kalau 80% berbeda dengan bahasa Jawa dari kosakatanya, dia bisa dikategorikan sebagai bahasa seperti itu. Ideska? Nah, ini mereka masih para linguis masih berdebat, dan sebetulnya orang Cirebon pun juga sedang berusaha untuk memperjuangkan menjadikan Cirebon itu sebagai bahasa, bukan sebagai dialek seperti itu. Karena itu kan seperti Viena orang Cirebon sendiri. Kenapa? Viena orang Cirebon. Oh, Diana? Oh, Viena. Iya, betul. Mungkin ada orang Cirebonnya langsung. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti Viena bisa diperjelas lagi di daerahnya, mungkin dengan para pemuka daerah ya. Apakah Cirebon itu sekarang sudah mendapatkan haknya sebagai bahasa, ataukah masih merupakan suatu dialek seperti itu. Itu masih kategorinya bukan punya saya ya. Kategorinya itu bagian pemerintah. Oke, lanjut ke nomor 3. Setelah dialek itu ada namanya kronolog atau dialek temporal ya. Jadi ini dialek yang digunakan dengan kurun waktu tertentu ataupun masa tertentu. Jadi kadang-kadang kalau kita ada yang ngomong nih, kadang-kadang orang tua nih ngomong sama orang muda gitu kan ya, atau mungkin beda 10 tahun tuh, beda pun 20 tahun, kita akan bisa tahu perbedaannya dia dari apa? Dari dialek temporalnya. Dengan kata-kata yang digunakan, ya ngomongnya begitu, ketahuan deh umur berapa gitu kan ya. Oh, dia tahu angkatan 80-an nih. Kenapa dia menggunakan kata-kata gaul tahun 80-an gitu kan. Yang mungkin Anda tidak tahu, tapi saya tahu gitu. Kemudian dengan masa kini, oh dia anak milenial nih. Kenapa? Oh iya ngomongnya guys, cuy, kayak gitu. Oh anak sekarang nih masa kini gitu kan. Dulu nggak ada. Oh dia menggunakan kata-kata contohnya bokap, nyokap. Wah berarti tahun 80 90-an tuh gitu kan lahirnya. Nah, jadi dialek temporal ini contoh ya, biasa digunakan contohnya untuk seperti contohnya tahun 50-an, 60-an gitu kan, ini zaman dahulu kala, atau mungkin koran ya, kalau Anda bisa mengecek dari koran itu terlihat sekali loh, maksudnya variasi bahasanya berdasarkan tahun per tahun, seperti itu. Contohnya bukan hanya dari kata-katanya, bukan dari leksikalnya, juga dari ejaannya. Ya kan kayak tempo dulu gitu kan, oh ini tahun dulu nih. Ini ejaan yang lama nih, kenapa masih pakai owe gitu kan ya. Nah itu kategorinya masuk ke dalam kronolog ya, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4, ada sosiolek atau dialek sosial. Ini yang paling banyak ya. Untuk kajian sosiolinguistik ini aja yang kita ubek-ubek, pokoknya ini aja paling banyak di sini. Kenapa? Karena ya memang kita kajian ada sosial ya. Nah, apa saja sih dalam dialek sosial itu yang dibahas ataupun yang dibicaraan yang kayak debat kusir nggak kelar-kelar? Yaitu pertama berkenaan dengan statusnya, maksud bukan status jomblo atau menikah ataupun pacaran ya, bukan status itu. Status di dalam masyarakat maksud saya ya, statusnya apakah dia level mana, golongannya seperti apa, dan kelas sosial para penuturnya seperti apa. Ini paling banyak dibahas. Terus ada menyangkut semua masalah pribadi penuturnya seperti usianya, pendidikannya, ya, seksnya, jenis kelamin ya, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya. Ini yang banyak. Dan ini yang akan kita bahas. Ya, hanya ini yang akan kita bahas, sosiolek dan dialek sosial. Kalau kajian yang 1, 2, 3 itu kajian dialektologi ya. Kita tidak membahas itu. Kita mengaji sosiolinguistik, kajian hanya nomor 4 saja. Ideska? Hai, Sensei. Hai, Segi. Hai, Sensei. Oke, lanjut. Oke, karena kita ngebahas yang poin nomor 4 yaitu tentang dialek sosial, jadi 41 ya. Ini dialek sosial itu terbagi-bagi.
ya. Jadi yang pertama ini saya ambil mungkin yang garis besarnya ya. Tidak semua saya ambil. Yang pertama adalah berdasarkan usia, ya. Itu suara apa ya? Ada wewe. Ada wewe itu ada background. Berdasarkan usia. Pertama, ada variasi tertentu yang berdasarkan usia. Contoh, variasi bahasa anak-anak. Ya, anak-anak ini kategorinya contohnya dari umur 1 tahun ya yang bisa ngomong gitu ya. Mungkin sampai umur 10 tahun masih kategori anak-anak atau 8 tahun ya. Nah, setelah di atas 8 tahun ataupun 10 tahun ke atas sampai usia 15 tahun, mungkin 16 tahun itu kategorinya adalah remaja. Nah, yang ketiga untuk orang dewasa 17 tahun mungkin sampai umur 50 tahun seperti itu ataupun 60 tahun ya, itu dewasa. Selanjutnya variasi bahasa lansia mungkin di atas 60 sampai tiada. Seperti itu adalah bahasanya lansia. Nah, untuk berdasarkan usia pun ini pun juga pasti akan dikoneksikan lagi apa aja sih yang di dalam buku HR memang yang paling berbeda, yang paling signifikan dari perbedaan bahasanya itu adalah dari isinya. Itu ada di bidang morfologi, sintaksis, dan kosakata. Semoga Anda masih ingat apa itu morfologi. Raffi? Udah lupa inget. Waduh, Masya Allah. Kita ya, linguistiknya lupa bagaimana. Nah, kalau saya malu deh, saya ngulangnya lagi. Morfologi itu kajian dengan perubahan katanya. Ya, kata-katanya yang berubah. Ya contohnya, tadi ya bapak jadi bokap gitu kan, kemudian nyokap. Itu kan berubah ya kata-katanya kan. Kemudian kalau dari sintaksisnya, contohnya kalimatnya yang berbeda. Kalimatnya seperti apa? Di belakang-belakangnya, di dalam akhir kalimat ada penanda bahwa dia itu orang remaja. Sepertinya guys, cuy, jrit, apalah kayak gitulah ya. Kayak gitu-gitulah penandanya seperti itu. Ini paling banyak perbedaannya. Dalam variasi bahasa berdasarkan usia itu paling banyak sekali perbedaannya. Ini yang pertama. Oke, jadi perbedaannya itu dari bidang perubahan katanya, dari kalimatnya, dan kosakata yang digunakan. Ya, seperti itu. Ideska? Hai, Sensei. Hai, lama-lama nggak hilang nih. Hai. Kemudian yang kedua, Hai, Sensei. hai arigato. Berdasarkan pendidikan. Nah, pendidikan juga ini pengaruh ya. Kita melihat orang itu kadang-kadang ngomongnya dari level mana sih suka ketahuan ya. Dia mah orangnya nggak berpendidikan, dia mah orang nggak makan sebangku sekolahan, dia mah orangnya gitu. Dia mah atau orangnya ketinggian, dia mah segala es dimakan sama dia gitu kan. Nah, itu berbeda-beda sekali seperti itu. Ya, orang yang contoh nggak usah ngomongin dulu yang di dalam yang berpendidikan tinggi saja, contohnya S1, S2, dan S3, ini berbeda loh. Berbeda cara ngomongnya. Kalau S1 itu ya, kalau kalian ya, seperti kalian masih kategori mahasiswa yang masih agak luwes, masih supel ngomongnya gitu, masih agak-agak cuek gitu kan ya, nggak terlalu berpikir orang menganggap aku pintar, nggak mau berpikir orang tuh menganggap saya tuh pandai, itu nggak tahu dipikirin. Nah, kalau S2 ya, kalau S2 itu ada kayak kriteria, saya harus membuat orang lain itu mengerti apa yang saya katakan gitu loh. Jadi kayak dia harus merasa dia bisa memberikan pengertian dengan kata-katanya. Nah, kalau S3 itu akan berpikir gue tuh harus dianggap hebat seperti itu. Maaf ya, saya bukan ngegosip, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Di dalam kantor pun terlihat sekali gitu loh, ada perbedaan bahwa wah, kok udah mau habis aja, Raffi? Ini kemana nih? Udah 10 menit lagi udah mau habis. Iya, seperti itu dalam SS aja sudah sangat berbeda kata-kata ataupun mungkin pemilihan kosakata yang digunakan. Nah, di kaum menengah seperti apa? Juga berbeda pasti. Kalau Anda perhatikan pasti ada perbedaan. Antara kaum tinggi, menengah, rendah, atau yang tidak sekolah sama sekali, itu juga berbeda. Nah, kadang-kadang walaupun ya tidak makan bangku sekolahan, tetapi ternyata dia belajar sendiri dari pengalaman, dia melihat orang, dia mengcopy paste apa yang dilakukan orang berpendidikan, dia mungkin bisa naik dari yang tidak sama sekali, mungkin dia bisa menjadi yang ke menengah.
Nah, kalau untuk masuk ke berpendidikan ini agak sulit. Kenapa? Karena memang background ataupun knowledge pendidikan ini sangat-sangat berpengaruh di level 1 ini. Jadi walaupun kalau dia tidak kuliah, tidak sekolah, jelas akan sulit untuk mengejar di kaum yang bergengsi tinggi seperti itu. Ya, oke, sorry. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini perbedaan untuk yang berdasarkan pendidikan itu dari bidang kosakata. Ya, kadang-kadang orang yang S1 sama S2 atau S3 aja gitu kan ya, dia pengen tuh gue tuh pinter gitu, aku ngomong yang keren. Atau ada orang yang sebetulnya maaf ya, dia berpendidikan rendah tetapi dia pengen dianggap pandai, dia menggunakan bahasa Inggris yang sebetulnya ngaco salah gitu kan ya. Ya tadi yang seperti suami saya bilang kayak mandra gitu kan, ngomong sama sidul gitu kan ya. Itu kata tukang insinyur gitu kan. Nah itu sesuatu hal yang itu dia tukang insinyur apa gitu kan. Nah, jadi ada kata penggunaan kosakata yang aku pengen dianggap orang yang oke loh, yang berpendidikan loh gitu. Nah, tapi kalau dia tidak tahu sama sekali kan jadi salah kaprah ya. Akhirnya ujung-ujung mau diketawain gitu. Lu ngomong apa sih, lu ngomong aja nggak bener gitu kan ya. Ketahuan banget lu kalau lu nggak ngerti gitu. Nah, kita bisa melihat dari level mana dia, pendidikannya di mana dia, dari kosakata ataupun pelafalannya yang mungkin tidak benar gitu ya. Kadang ada beberapa dulu adalah yang saya pernah dengar, dia ngomong sesuatu rolling door apa gitu, dia ngomongnya apa gitu, kemudian pakai bahasa Inggris, dia menggunakan bahasa Inggris di WA tetapi salah ketik, salah tulis, dia sesuai dengan tulisannya rolling door, doornya itu rollingnya pakai L-nya 1, door-nya pakai O-nya 1. Kita ketahuan, aduh nih orang nggak tahu ngomong rolling door, jangan ngomong pakai bahasa Inggris, kayak malu-maluin amat gitu kan ya. Nah, untuk apa ya, mungkin untuk dianggap dia lebih pandai seperti itu. Oke, untuk pendidikan tersebut juga mempengaruhi dari contoh bacaan ya nih ya, kita bisa lihat ya level apa sih yang dipilih sama orang-orang berdasarkan pendidikan juga beda. Bacaan contoh ya, bacaan apa yang dipilih? Jangan ngantuk, aku juga ngantuk nih, jadi ada yang nguap nih. Ada yang nguap satu, saya ikutan nguap. Bacaan yang dipilih juga berbeda. Contohnya kalau mungkin ya orang level atas kalau pagi-pagi buka ke jendela bikin kopi ya kan, yang dibuka Kompas ya, langsung dong keren. Zaman dulu nih, sekarang sih Kompas udah pakai udah pakai elektronik ya, kalau dulu kan masih koran website. Iya betul. Nah, coba kalau yang beda, mungkin yang pendidikannya rendah mungkin ya, pas bangun tidur dibuka koran, yang dibuka adalah apa? Mungkin pos kota. Nah, kalau Anda kalian perhatikan antara kosakata ataupun leksikal yang ada di Kompas maupun di pos kota itu pasti berbeda, ya. Agak-agak vulgar dong, agak-agak jorok-jorok kadangnya. Kata-kata digunakan juga agak cuek kalau pos kota ya. Tapi kalau Kompas kan tidak. Nah, jadi kayak ada, wah Kompas nih bacaannya, wah ya orang keren nih gitu. Nah, coba kalau baca pas kota, ketahuan dulu ya, lu mau baca apaan tuh? Nggak jauh deh dari begituan. Paling gitu kan ya, terlihat sekali seperti itu. Itu untuk pendidikannya. Ideska? Hai, Sensei. Hai, Sensei. Saya juga sambil ngopi dulu. Saya juga Hai, ngantuk. Sensei. Agak Hai, ngantuk Sensei. juga saya ini. Sugi jamnya ngantuk. Lanjut ya. Yang ketiga itu berdasarkan seks, jenis kelamin. Ya, jangan seks apa, jenis kelamin. Oke. Nah, bahasa antara pria, wanita itu pasti berbeda, ya. Pria aja pasti berbeda juga, apakah dia pria muda, apa pria tua, apakah dia pria kakek, itu pasti beda. Wanita juga sama, antara mahasiswi dengan ibu-ibu beda dong, antara mahasiswa dengan bapak-bapak ya juga pasti beda dong kata-kata yang digunakannya kan ya. Nah, kalau bapak-bapak menggunakan bahasa mahasiswa tuh gimana jadinya? Salah gaul. Karena Sensei gaul. bisa diulang nggak kedengeran? Jiwa muda Sensei. Bagaimana apabila ada Benar Seperti Malik. bapak-bapak yang menggunakan bahasa mahasiswa itu bagaimana? Kayak nggak nyambung aja gitu Sensei. Terlihat lucu, Sensei. Terlihat lucu. Kenapa lucu? Nggak cocok, Sensei. Nggak cocok ya? Dengan umur Sensei. Oh, nggak, ya malu. Kadang mereka nggak mengerti arti bahasa gaulnya kadang. Maksain nggak sih dia? Mungkin dia nggak ngerti tapi dia paksain gitu ya. Bisa jadi. Waktu itu Mungkin dipaksain juga Sensei. Mama saya kan bilang Ferguson. Pas saya kasih tahu artinya baru dia malah
kesel sama orang yang ngatain. Siapa sih yang ngatain? Saya juga Ferguson tuh. Ferguson. Siapa Katanya Inu Sensei. Oh gitu. Saya juga nggak ya. kenal Ferguson. Nah tuh kan, saya aja nggak tahu tuh. Ferguson bukan artinya aku Dajjal ya. Nah lu. Waduh. Nah tuh. Oke. Nanti stop. Oke, nanti masuk ke penelitian ya. Kita bahas nanti di analisis ya. Yang dapat grup kebagian bahasa prokem ataupun slang itu enak banget, bahasa orang muda. Masukin tuh si Ferguson ya. Oke, lanjut. Nah, bahasa pria, bahasa wanita, dan kemudian maaf ya, ini bukan saya mengada-ada, tetapi memang ada penelitian ya yang waktu itu juga ada di bukunya Labov ya. Terkait dengan bahasa waria dan kaum gay, ini ada bahasa di luar negeri, ada penelitiannya ya. Jadi mungkin di Indonesia ada juga deh, kayaknya ada beberapa penelitian linguis yang mencari bahasa kaum bencong ya, banci. Kemudian kalau kaum gay mungkin tidak ya, karena belum ada. Kalau gay kan di sini tertutup ya. Tapi kalau waria kan cuek ya, di sini ya bisa diteliti yang menggunakan cong, mana-mana cong gitu kan. Nah, itu udah pasti waria gitu ya, kalau nggak salah. Walaupun sekarang sering dipakai sama orang-orang muda katanya, orang sekarang untuk ya mungkin untuk lucu-lucuan kali ya, saya kurang paham seperti itu. Oke, ini berdasarkan jenis kelamin. Lanjut ya, karena ini saya tinggal 2 menit lagi dan masih ada berapa slide lagi? 5 slide lagi. Oke, lanjut ke berdasarkan profesi atau pekerjaannya. Nah, ini pekerjaan juga ini pengaruh sekali ya. Jadi kalau contohnya Anda mungkin melihat dari cara berbicara orang, wah dia orangnya intelektual nih, gila kata-kata yang dipakainya bagus-bagus ya, terlihat sekali dia orang akademis gitu. Wah dia guru nih pasti gitu kan. Kata-katanya letterlux banget sih gitu yang digunakan, EYD banget gitu kan ya. Oh dia guru tuh. Ya kan? Oh ketahuan banget kita tuh dosen seperti itu. Nah, tetapi kalau ada yang ngomong ceplak-ceplok kita asal-asal ngomong aja gitu kan ya. Bahasanya kasar, ngomongnya keras gitu kan. Kata-kata yang digunakan juga kosakatanya juga keras. Nah, itu pasti kita tahu tukang tuh atau ya orang pedagang-pedagang gitulah yang di emperan kayak gitu mungkin ya. Nah, supir pun juga sangat loh. Ini mati nih. Supir juga berbeda-beda loh kata-katanya ya. Ketahuan banget supir Kopaja, supir angkot, supir bus, supir trans tuh agak ada perbedaan dari kata-kata penggunaannya. Raffi, ini waktunya habis, kita tambah lagi ya. Saya matikan dulu Sensei. Saya matikan dulu ya. Nanti kita tambah lagi. Hai, sampai nanti. Yang sama, masuk dengan link yang sama. Oke, baiklah. Ya, nanti kita masuk lagi ya.